Pemberontakan komunis yang meletus di Ciamis pada tahun 1926 itu dimulai dengan suatu pertemuan rahasia pada suatu malam di suatu kuburan di sebelah utara Taman Pahlawan sekarang. Tempat tersebut dijadikan sebagai basis mereka dalam rangka usaha melaksanakan aksi pemberontakan. Sebagai tanda dimulainya pemberontakan adalah dengan membakar sebuah rumah. Kemudian kaum pemberontak dengan bergerombol menuju alun-alun dengan sasaran gedung kabupaten dan gedung asisten presiden. Di gedung kabupaten, para pemberontak menaburi mata dan membacok seorang opas. Setelah melukai opas, para pemberontak menggedor gedung kabupaten dengan tujuan membunuh Bupati Sastrawinata. Tujuan mereka gagal karena sang bupati sedang berada di kampung kaum di rumah istri muda. Demikian juga dengan asisten presiden Ciamis. Gagal dibunuh oleh kaum komunis karena ia berhasil meloloskan diri melalui pintu belakang rumah. Bersama-sama dengan ibunya, ia menyusuri sungai Cileueur sejauh sekitar 4 km dari alun-alun Ciamis. Di sekitar tanjakan Jalan Kawali, ia menuju Onderneming, Kalangsari, Sindang Kasih. Dalam pemberontakan tersebut, selain melukai opas, juga telah menewaskan seorang pegawai pegadaian dan seorang Cina kebetulan sebagai Backmaster Ciamis. Mengetahui kaum komunis melakukan pemberontakan, Bupati Sastrawinata dengan pengawalnya berjalan ke alun-alun. Di tempat itu, Bupati berhasil menangkap seorang pemberontak dan memperoleh informasi bahwa pemberontakan itu digerakkan dan dipimpin oleh Enggom, Hasan, dan Dirja. Setelah berhasil menguasai keadaan, Hasan dan Dirja berhasil ditangkap dan Enggom berhasil melarikan diri. Setelah melaporkan situasi kepada Residen Priangan di Bandung, Bupati Sastrawinata bersama-sama dengan polisi bergerak menuju rumah Enggom di Cibatu. Saat penggeledahan rumahnya, aparat keamanan menemukan baju yang sedang direndam karena terkena percikan darah. Akan tetapi, aparat keamanan tidak berhasil mengangkat Enggom karena ia tidak berada di rumah. 2 hari kemudian, Enggom berhasil ditangkap di daerah Cirahong. Ketiga pemimpin pemberontakan komunis itu ajukan di pengadilan dan hakim memvonis mereka dengan hukuman mati. Selain menjatuhi hukuman mati kepada Enggom, Hasan, dan Dirja, sekitar 10 orang yang terlibat pemberontakan berasal dari Cibatu dibuang ke Diguli. Akan tetapi, pemimpin utama komunis di Ciamis yang bernama Madsim berhasil melarikan diri dan tidak diperoleh informasi setelah pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan. Baik para pemimpin maupun pengikut pemberontakan mayoritas berasal dari Cibatu. Pada waktu itu, Cibatu merupakan basis gerakan komunis di Ciamis, sehingga salah seorang pemimpin komunis Hindia Belanda, Alim, pernah berkunjung ke Cibatu. Pemberontakan komunis yang terjadi di Ciamis sebenarnya merupakan salah satu dari serangkaian pemberontakan yang direncanakan oleh Partai Komunis Hindia Belanda, antara lain di Banten tahun 1926 dan Sumatera Barat tahun 1927. Sebenarnya, di kalangan pemimpin Partai Komunis antara lain Semaun dan Darsono tidak setuju pemberontakan dilakukan pada tahun itu karena masih prematur. Akan tetapi, sebagai pemimpin Partai Komunis memutuskan melakukan pemberontakan sejalan dengan kepergian Semaun dan Darsono ke luar negeri. Akibatnya, pemberontakan tersebut mengalami kegagalan dan banyak pemimpin Partai Komunis yang dijatuhi hukuman oleh pemerintah Hindia Belanda. Akibatnya, gerakan komunis di Hindia Belanda menjadi lumpuh.